yaitu pada materi konsep keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking. Kami harap Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat untuk menimba ilmu. Materi sesi 2 kali ini bertujuan agar Bapak dan Ibu dapat memperoleh peningkatan pada pemahaman mengenai konsep keterampilan berpikir tinggi, khususnya pada materi hukum dasar kimia dan stoikiometri. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan Ibu Dr. Agung Supriyatin untuk membimbing kegiatan ini selanjutnya. Semoga Ibu. Baik, terima kasih Mas Luki, Bu Lulu maupun Pak Dede, serta tentunya Bapak Ibu sekalian peserta diklat yang sangat saya banggakan. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Luki, Bapak Ibu, kita hari ini sudah memasuki pada sesi yang kedua. Mudah-mudahan semangatnya tidak kendor Bapak Ibu ya, tapi makin menyala-nyala ya. Ya, saya harap begitu Bapak dan Ibu. Oh ya, mumpung masih segar semuanya, saya ingin semuanya membuka videonya. Jadi artinya silahkan memperlihatkan wajahnya. Saya ingin Mas Luki untuk mengambil gambarnya terlebih dahulu di awal ini, karena pasti masih segar semuanya. Silakan dibuka videonya, biar tahu, pasang gaya yang paling manis, paling cantik, paling cakep. Senyum. Silakan, dikasih aba-aba nanti Mas Luki. Yes, sudah. Ya, yang belum terbuka videonya silakan. Satu, dua. Kita semua sekarang berada di sesi 2, Bapak Ibu ya. Kita berikan jari kita, ini sesi 2. Sudah, Bapak. Sudah, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu, di sesi kedua ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Luki bahwa kita akan fokus pada konsep berpikir tingkat tinggi atau konsep tentang higher order thinking skill, ya, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Saya yakin seperti halnya kemarin kita pada saat berdiskusi mengenai hukum dasar kimia dan stoikiometri, hal ini merupakan hal yang sudah biasa Bapak dan Ibu sekalian lakukan. Artinya bukan hal baru lagi, tapi di sini kita mencoba kembali untuk menyamakan persepsi, kita mencoba sharing berkaitan dengan pengalaman-pengalaman Bapak dan Ibu, walaupun kemarin pada saat perkenalan Bapak Ibu sudah menyampaikan kebanyakan Bapak Ibu mengampu mata pelajaran produktif, tapi tidak menutup kemungkinan apa yang kita lakukan ini tetap semuanya bisa bermanfaat dan mendukung kompetensi kejuruan yang Ibu Bapak sekalian ampu tentunya. Bapak dan Ibu, sebelum saya masuk ke materi, saya yakin kemarin seharian Bapak Ibu sudah diberikan akses untuk bisa melihat seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran maupun materi-materi yang ada di sesi kedua. Nah, kira-kira sudah semuanya dibuka Bapak dan Ibu? Kalau saya lihat wajahnya kayaknya sudah semuanya ini. Ya, oke. Bapak dan Ibu, apapun itu, tetap yang penting Bapak Ibu tetap semangat bahwa mengupayakan di sesi
yakni mulai hari Senin kemarin sampai dengan nanti hari Jumat, Bapak Ibu bisa menyelesaikan semuanya termasuk tugas-tugasnya nanti, harapannya seperti itu. Dan saya berharap juga lebih semangat dari sesi 1 kemarin. Barangkali kalau mungkin di awal, jadi sesi 1 itu ada beberapa kendala atau kesulitan-kesulitan. Dengan memasuki sesi kedua ini, harapan saya Bapak dan Ibu sekalian sudah mulai terbiasa dengan LMS yang ada, sehingga Bapak dan Ibu sudah bisa memanfaatkan lebih baik dan kendala-kendala yang mungkin masih dihadapi di sesi 1 sudah terminimize. Harapannya seperti itu, termasuk di proses pengunggahan tugas dan sebagainya. Harapannya nanti kita semua mengupayakan terselesaikan semuanya di akhir sesi yang kedua ini. Jadi semuanya lancar, bisa memenuhi target seperti yang kita harapkan. Tapi saya yakin dan percaya kalau lihat wajah-wajah seger Bapak dan Ibu, semuanya insya Allah sudah bisa menyelesaikan di hari Jumat nanti Bapak dan Ibu. Nggih. Nah, Bapak dan Ibu, kemarin ada beberapa pertanyaan yang belum bisa saya respon di sesi 1, khususnya di forum diskusi. Karena saya lihat ada banyak hal yang berkaitan langsung dengan apa yang akan kita sharingkan atau kita diskusikan di sesi yang kedua. Sehingga memang saya simpen untuk sesi kedua ini, tapi saya senang sekali, bangga sekali bahwa Bapak Ibu ternyata sudah melangkah lebih jauh, memikirkan lebih jauh dari apa yang ada dan menjadi tugas Ibu dan Bapak sekalian di sesi 1. Ya, mudah-mudahan semangat ini juga akan terus berlanjut sampai nanti berakhirnya keseluruhan sesi di kegiatan diklat ini. Bapak dan Ibu, kalau saya boleh bertanya, mungkin bisa angkat tangan ya. Dari Bapak dan Ibu sekalian ini yang kemarin sudah mengikuti proses diklat peningkatan kompetensi pembelajaran atau PKP, sinten Bapak Ibu? Bisa angkat tangan Bapak Ibu? Tentang PKP, adakah? Ada? Kok nggak ada yang angkat tangan? Disimpan semua, oke lah. Saya ya. Ikut, Bu. Belum, Bu. Oh, nggih, Bu Ika ya, udah ikut. Nah, oke. P4 TK Cianjur kemarin. Ya, alhamdulillah. Ya, jangan khawatir Bapak dan Ibu, ya ini ada teman sharing, ada Bu Ika dan mungkin ada Ibu atau Bapak yang lain yang mungkin kebetulan di sini tadi enggak angkat tangan ya. Nah, ini nanti kita bisa sharing. Di sesi yang kedua ini Ibu dan Bapak sekalian, walaupun saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah mengakses apa yang ada di LMS, saya hanya ingin menegaskan kembali saja di kesempatan kali ini. Jadi saya akan sharing screen berkaitan dengan apa yang semestinya Bapak Ibu cermati di aktivitas pembelajaran di sesi yang kedua ini. Jadi yang pertama kita akan melihat tentang konsep HOTS itu sendiri seperti apa, kemudian kita akan melangkah kepada desain pembelajaran dan penilaian untuk pembelajaran yang berorientasi HOTS itu seperti apa, terutama kalau kita kaitkan atau kita terapkan di kita kebetulan mengambilnya adalah di kompetensi dasar hukum dasar kimia dan stoikiometri ya. Jadi di KD 35 dan 45 dari mata pelajaran kimia adaptif yang di C1 itu yang kita ambil. Nah, nanti harapannya di sesi yang kedua ini Ibu dan Bapak sekalian akan mencoba membuat desain pembelajaran dan desain penilaian yang berorientasi HOTS berdasarkan KD yang sama yang tadi saya sebutkan. Ya, walaupun Bapak Ibu tidak mengampu itu, tapi saya yakin ini nanti menjadi bekal Bapak Ibu untuk mengembangkannya di mata pelajaran yang Bapak Ibu sekalian ampu. Kemudian yang lainnya juga kita akan melihat mengenai model pembelajaran ya yang umumnya digunakan dan saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan. Nah, kita refresh kembali kalau seandainya kita terapkan pada hukum dasar penting HP itu kira-kira yang mana menurut pengalaman Bapak Ibu yang lebih baik ataupun mungkin lebih cocok. Dan ini nanti akan Bapak Ibu sekalian tuangkan di tugas praktek. Ya, di tugas praktek kita di sesi yang kedua itu dengan jalan mengerjakan LK sesi 2.
Dan sama seperti kemarin bahwa LK di sesi 2 ini nanti Bapak Ibu sekalian unduh, kemudian dikerjakan, setelah itu Bapak Ibu unggah pada akhir sesi paling lambat pada akhir sesi. Artinya kalau sebelum sesi ini berakhir, ya mungkin hari ini atau besok Bapak Ibu sudah mengunggah juga tidak apa-apa, artinya baik ya. Ya, jadi tidak harus menunggu sampai hari Jumat, tidak apa-apa, tapi kami beri kesempatan sampai dengan hari Jumat. Oke, Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, kita akan coba sekilas menyimak apa yang sebetulnya sudah ada di LMS. Sudah kelihatan Bapak dan Ibu apa yang saya share-kan? Boleh jempolnya diangkat kalau sudah kelihatan di layar. Oke, baik, terima kasih. Bapak dan Ibu, kita ingin merefresh kembali, mengingatkan kembali berkaitan dengan konsep dasar HOTS, Bapak Ibu, bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan HOTS itu sendiri atau higher order thinking skill itu apa sih? Ya, ini di sini ada yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan higher order thinking skill atau HOTS itu adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan dan membangun representasi, menganalisis dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Ya, jadi artinya ada tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan bagaimana di proses, kalau kita kaitkan dengan proses pembelajaran adalah bagaimana proses pembelajaran yang Bapak Ibu sekalian desain ini bisa memfasilitasi peserta didik untuk bisa menguraikan materi ya yang Bapak Ibu sampaikan dan akhirnya membuat kesimpulan sampai kemudian membangun representasi, melakukan analisis dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang mereka miliki. Nah, kemudian kalau kita lihat ada aspek-aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi yang seharusnya menjadi perhatian kita semuanya pada saat kita memberikan fasilitasi pembelajaran terhadap peserta didik kita. Ya, di sini ini di luar kepala ya Bapak Ibu ya. Bahwa aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi ini ada 3 hal, yakni yang pertama adalah sebagai transfer knowledge, ya. Jadi bagaimana peserta didik kita fasilitasi untuk bisa memiliki keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif maupun psikomotor yang menjadi satu kesatuan, jadi tidak terpisah-pisah ya. Tapi jadi satu kesatuan dan ini ada di dalam atau mereka alami di dalam proses belajar mengajar yang dilaluinya. Jadi tidak hanya Bapak Ibu guru memberikan ilmu, tapi mereka bisa menerima apa yang Bapak Ibu sampaikan dan mereka bisa memanfaatkannya untuk menyelesaikan sesuatu hal dengan berdasarkan apa yang dia peroleh. Karena kalau dia benar-benar sudah memperoleh ya transfer knowledge itu bukan hanya menerima tapi mereka bisa kemudian juga mentransfer kepada yang lain ya, seandainya mereka harus menghadapi permasalahan atau apa, mereka bisa menerapkan apa yang dia peroleh. Nah, ini Bapak dan Ibu di aspek yang berikutnya ya, di sini ada aspek yang berkaitan dengan bagaimana keterampilan berpikir tingkat tinggi ini dimanfaatkan sebagai critical dan creative thinking. Ya, artinya bahwa keterampilan yang ada itu dikerahkan untuk memecahkan permasalahan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita bicara kehidupan sehari-hari, anak SMK kemudian memiliki kompetensi keahlian tertentu, ya artinya adalah permasalahan-permasalahan yang berkaitan langsung dengan kompetensi kejuruan yang mereka hadapi sehari-hari. Kemudian dari permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, harapannya mereka mampu mengambil keputusan. Keputusan yang diambil itu harus melalui proses analisis, proses investigasi, ya, dan akhirnya ada kesimpulan, makanya ada proses pengambilan keputusan. Dan itu pasti didasarkan atas
hasil transfer knowledge yang sudah mereka alami tadi. Nah, kemudian lebih jauh lagi Bapak dan Ibu, setelah aspek HOTS yang kedua yaitu critical and creative thinking ini, maka lebih nyata lagi peserta didik kita nanti mengarah kepada problem solving. Jadi ketika mereka dihadapkan pada suatu permasalahan yang muncul pada kehidupan sehari-hari mereka, mereka itu memiliki keterampilan ya dan keinginan untuk bisa memecahkan permasalahan tersebut. Ya. Jadi mampu memecahkan permasalahan yang mereka hadapi. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian mendesain proses pembelajaran itu sehingga semua aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi ini bisa terfasilitasi dengan baik. Ya, memang Bapak dan Ibu kalau bicara SMK, tapi ini mungkin bagi yang pesimis ya, tapi bagi yang optimis pasti ini semuanya bisa terlalui. Tapi kalau yang bagi yang pesimis katanya, lah Bu, diajak masuk saja sudah susah katanya begitu. Nah, saya pikir hal itu jangan dijadikan patokan, tapi yakinlah bahwa anak-anak kita itu memiliki potensi yang menjadi kewajiban kita untuk kita kembangkan. Ya, jadi kita harus yakin mereka semua memiliki potensi yang bisa kita kembangkan. Bapak dan Ibu, yang berkaitan dengan transfer knowledge, ya kalau kita lihat, nah ini juga begitu Bapak Ibu, sudah kalau saya bilang segojangan. Semua dari Jawa kan Bapak Ibu ya? Ya, segojangan itu artinya ini sudah makanan sehari-hari Bapak dan Ibu sekalian. Ya, pada saat Bapak Ibu membuat desain pembelajaran, pada saat Bapak Ibu merambah di ranah kognitifnya untuk dimensi pengetahuannya, Bapak Ibu sudah mencoba menganalisis dari apa yang akan tersampaikan ke peserta didik itu, oh di sana ternyata kalau kita lihat di ranah kognitif, dimensi pengetahuan itu bisa berupa pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya faktual, konseptual, hingga metodologi. Dan harapannya kalau untuk tingkatan SMK harusnya sudah sampai merambah kepada yang metakognitif. Nah, sehingga nanti kita akan coba lihat bagaimana dengan KD-KD yang belum mengarah ke sana, apa upaya yang bisa kita lakukan. Nah, ini yang kita lakukan nanti atau kita lihat nanti di desain pembelajaran yang berorientasi HOTS itu apa yang harus kita lakukan. Ya, dari faktual, nah udah saya nggak usah bacakan Bapak Ibu ya, udah di luar kepala semuanya Bapak Ibu ya. Semuanya yang berkaitan dengan fakta, apa yang bisa kita lihat ya, nah, itu atau bisa dialami oleh panca indera, itulah yang faktual. Nah, kemudian konseptual, kalau kimia, nah kita bicara tentang hukum dasar kimia, nah itu di situ semuanya berisi tentang konsep-konsep. Kemudian bagaimana menerapkan hukum-hukum itu, oh itu semuanya berkaitan dengan prosedural. Ada langkah-langkah tertentu yang harus dilakukan. Kemudian metakognitif, ya tentunya dari berbagai hukum dasar tadi, bagaimana anak itu bisa mengaitkan satu sama lain, terutama dalam rangka memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya kalau kimia, kemudian yang paling khusus dalam perhitungan-perhitungan kimia. Nah itu bagaimana mengaitkan antar hukum tadi untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Ini yang metakognitifnya. Nah kemudian dari dimensi kognitif tadi ada juga proses-proses kognitifnya. Nah ini Bapak dan Ibu yang perlu kita garis bawahi ya, khususnya kalau kita ingin membuat desain pembelajaran, tentunya kita akan awal ya, pertama kali pasti akan menganalisis KD-nya. Nah dari KD itu kira-kira tingkatan proses kognisinya di mana? Nah ini yang harus kita desain apapun ya, apapun bunyi KD-nya, itu desain pembelajarannya. Kalau kita ingin membuat desain pembelajaran berorientasi HOTS, maka ya KD tadi harus kita terjemahkan, kita jabarkan menjadi sesuatu desain yang berorientasi HOTS. Ya, kalau kita lihat di proses kognitifnya Bapak Ibu yang HOTS itu pasti ini. Kalau kita lihat di taksonomi Bloom-nya, C-nya itu harus C4 ke atas. Nah, bagaimana dengan yang C3 ke bawah? Nah, ini kita lihat bagaimana supaya proses pembelajaran itu tetap berorientasi HOTS. Nah, ini kalau kita lihat C1, C2, C3, ini masih kategori low ya. Sementara kalau yang C4 ke atas, ini yang sudah ke higher.
Nah, ini Bapak Ibu silahkan nanti dicermati saja. Kalau yang mengingat itu apa sih definisinya dan sebagainya, ya, saya tidak akan jelaskan. Nah, kemudian ini juga Bapak Ibu berkaitan dengan kata kerja operasional. Mungkin ada banyak versi. Dalam menggunakan ini memang harus berhati-hati karena bisa jadi sama-sama membandingkan, bisa jadi artinya itu adalah C5, bisa jadi itu artinya adalah C2. Kita lihat konteksnya. Dan saya yakin Bapak Ibu yang lebih piawai dalam melihat konteks bunyi secara keseluruhan. Jadi memang melihatnya tidak sepenggal-sepenggal. Walaupun ini dijadikan patokan juga, tapi ini tidak saklek ya, bahwa oh pokoknya kalau membandingkan pasti C2. Belum tentu. Kita lihat konteksnya, bisa jadi membandingkan itu adalah sudah mengevaluasi. Itu nanti Bapak Ibu juga silahkan mencermatinya. Nah, kemudian di ranah yang berikutnya Bapak Ibu, yaitu di ranah afektif. Ya, di sini proses afektifnya ya, kalau dikategorikan ini juga seperti itu Bapak dan Ibu, bisa ada tingkatan afektif tingkatan 1 sampai yang kelima, mulai dari penerimaan sampai kepada karakterisasi. Nah, ini monggo definisinya juga Bapak Ibu cermati di sini ya, untuk yang penerimaan itu seperti apa ya, dan kalau yang sudah karakterisasi itu seperti apa. Ya, ini biasanya kalau berhubungan dengan ranah afektif ini apa ya? Kalau kita bilang sifatnya lebih kualitatif ya, lebih kualitatif ya. Nah, tapi dengan professional judgment Ibu dan Bapak sekalian, pasti bisa Bapak Ibu coba kuantitatifkan. Nah, ini kata kerjanya. Ya, walaupun nanti ini kita nanti tidak langsung ya, karena tidak langsung kita cantumkan dan analisis di desain pembelajaran kita, karena kita lebih banyak menggunakan pasangan KD, pengetahuan dan keterampilan saja. Walaupun ini juga perlu tetap diperhatikan. Nah, ini Bapak Ibu, yang ketiga, ini sangat kental sekali dengan orang-orang produktif, orang-orang vokasi. Dan dulu psikomotor minded sekali kalau dulu. Walaupun kalau sekarang ini dengan dirjen yang baru, kita lihat bahwa keterampilan itu bukan hanya yang hard saja, tapi yang soft itu juga menjadi penting. Sehingga tadi yang soft skill itu banyak bersinggungan dengan ranah afektif. Nah, di ranah psikomotor ini Bapak dan Ibu hampir mirip dengan apa yang ada di ranah pengetahuan atau kognitif tadi. Ya, di sini ada proses psikomotor yang harusnya ya dikuasai oleh peserta didik kita mulai dari P1 sampai dengan P5. Nah, tentunya kalau untuk SMK Bapak Ibu ya sama, ya, sama dengan yang pengetahuan tadi. Tidak hanya sekedar imitasi, tapi bagaimana kita mengarahkan peserta didik kita untuk bisa melangkah kepada tingkatan proses psikomotor yang lebih tinggi. Ya, yang lebih tinggi. Walaupun mungkin belum bisa sampai naturalisasi, tapi paling tidak mungkin sudah dipresisi atau diartikulasi. Jadi tidak hanya sekedar imitasi di prosesnya. Ya, keterampilan yang mereka miliki tidak hanya sekedar diimitasi ataupun manipulasi, mungkin sudah sampai ke presisi atau bahkan sampai ke artikulasi. Nah, ini ya sekali lagi Bapak dan Ibu silahkan nanti dilihat kembali di desain pembelajarannya. Ini untuk kata kerja operasionalnya, ya. Monggo, ada banyak sumber, tapi sebisa mungkin Bapak Ibu mempergunakan sumber yang berasal dari Puspendik sementara ini Bapak Ibu ya, dari Pusat Penilaian Pendidikan. Nah, ini yang aspek yang berikutnya. Kalau tadi adalah berkaitan dengan transfer knowledge Bapak Ibu, ini yang di critical and creative thinking untuk konsep coach ya, dari aspek higher order thinking skill-nya. Nah, ini Bapak Ibu katanya ada elemen-elemen dasar keterampilan berpikir kritis itu, ini dinyatakan dengan singkatan
Frisco. Ya. Jadi Frisco ini bukan nama orang, tapi ini singkatan dari elemen dasar tahapan keterampilan berpikir kritis, yaitu yang pertama mulai dari fokus sampai reason sampai kepada overview. Apa itu fokus? Oh, anak bisa mengidentifikasi masalah dengan baik. Nah, yang ini Bapak Ibu biasanya kalau kita lihat sehari-hari, begitu kita ditanya ada masalah, kita diam saja. Sepertinya seolah-olah tidak ada masalah, tapi ternyata itu akibat kita tidak bisa atau kita tidak terbiasa mengidentifikasi masalah. Ya, susah kita mengidentifikasi masalah. Nah, bagaimana proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan bisa memfasilitasi anak untuk terbiasa mengidentifikasi masalah, terutama masalah yang dihadapi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi bagaimana anak mulai fokus, anak mulai belajar terbiasa mengidentifikasi permasalahan dengan baik. Nah, kemudian setelah dia mampu mengidentifikasi permasalahan dengan baik, tahapan yang berikutnya adalah reason, yaitu anak dilatih untuk bisa memberikan alasan. Tapi alasan tidak sekedar alasan saja, tapi alasan itu harus bersifat logis, dikaitkan dengan dasar yang kuat dari sebuah pengetahuan tertentu, konsep tertentu, ya. Nah, dari alasan yang bersifat logis ini, mereka nanti akhirnya mampu membuat kesimpulan, dan kesimpulan itu berkaitan langsung dengan permasalahan yang sebelumnya sudah teridentifikasi. Kemudian sampai pada tingkatan berikutnya ke inference, ya. Dia mampu mengemukakan berbagai macam alasan. Semua alasannya logis, ya. Dan itu kalau sudah tingkatan inference, maka nanti anak tersebut mampu mengidentifikasi bahwa alasan-alasan yang dikemukakan itu semuanya adalah tepat, dan nantinya alasan-alasan itu cukup untuk mengambil kesimpulan yang tepat juga. Ya, kesimpulan yang tepat juga. Kemudian tingkatan berikutnya ke situation, ya. Mereka mampu membandingkan dengan situasi yang sebenarnya. Jadi kalau dia dihadapkan pada suatu permasalahan, suatu saat dia dihadapkan pada permasalahan yang mirip, mereka mampu membandingkan bagaimana, ya, alasan logis yang bisa dikemukakan dan bagaimana alasan-alasan itu mengarahkan pada suatu kesimpulan yang tepat. Mereka mampu membuat perbandingan antar konteks yang berbeda. Kemudian clarity sampai pada overview. Ya. Nah, ini silakan nanti Bapak dan Ibu mencermati kembali dari desain pembelajaran yang selama ini sudah Bapak Ibu gunakan. Apakah sudah ke sana? Kalau iya, itu sangat bagus sekali. Tapi kalau belum, ya harus kita mulai. Ya, kalau sudah, nah, kita harus yakin bahwa segala apa yang ada di dunia ini pasti ada sesuatu yang masih bisa kita kembangkan, masih bisa kita perbaiki. Jadi sesuatu yang baik masih ada kemungkinan untuk bisa diperbaiki. Jadi jangan sampai berhenti bahwa oh ini sudah baik, selesai. Tidak seperti itu. Nah, ini harapannya nanti Bapak Ibu bisa melihat ke sana. Selanjutnya Bapak dan Ibu masuk ke problem solving. Nah, ini juga seperti itu Bapak Ibu, di problem solving tadi saya katakan dari pengetahuan, transfer pengetahuan atau transfer knowledge yang sudah mereka alami, sudah mereka peroleh, kemudian dia bisa berpikir kritis, selanjutnya dia bisa masuk ke aspek problem solving-nya, ya. Karena tadi di proses berpikir kritis, anak sudah mampu, kalau mengikuti tahapan Frisco tadi, sudah mampu mengidentifikasi permasalahan dengan baik. Jadi, oh ya, dia bisa menentukan permasalahan, mendefinisikan permasalahan, menjelaskan permasalahan, kemudian juga bisa menentukan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus dia ketahui sebelum dia bisa lebih detail mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang tadi. Ya, jadi mengeksplor permasalahan dengan menentukan objek yang berhubungan dengan masalah, memeriksa apakah masalah terkait dengan asumsi atau hipotesisnya. Nah, ini juga seperti itu. Bagaimana belum bisa?
Ya. Saya lihat kok ada yang hijau. Bisa saya lanjutkan Bapak Ibu atau ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Saya lanjutkan ya. Enggak, Ibu. Monggo. Iya, oke, baik. Ya, saya lanjutkan. Oke. Lanjutkan saja, Bu Agung. Oh baik, ya Pak Naryo. Karena saya lihat kok ada yang hijau, saya pikir oke saya lanjutkan Pak Naryo. Ya, saya lanjutkan. Tadi sudah sampai pada mengeksplorasi masalah. Berikutnya merencanakan solusi. Nah, ini juga seperti itu. Bagaimana kita membuat perencanaan pembelajaran atau desain pembelajaran yang membuat anak itu membuat sebuah perencanaan terhadap solusi permasalahan tertentu. Ya, jadi dia yang merencanakan, walaupun tentunya tetap ada bimbingan dari Bapak dan Ibu guru. Ya, jadi mereka diberi kesempatan, diberi ruang untuk bisa mengembangkan rencana-rencana tertentu dalam rangka pemecahan permasalahan yang tadi sudah berhasil mereka identifikasi. Kemudian setelah merencanakan solusi, bagaimana kita juga bisa memberikan ruang dan waktu pada mereka untuk bisa melaksanakan perencanaan itu tadi. Ya. Setelah itu, setelah direncanakan, juga diberi kesempatan untuk bisa memeriksa apakah solusi yang digunakan untuk memecahkan masalah tadi itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, dan terakhir termasuk mengevaluasi ya apakah solusi yang dibuat tadi memecahkan permasalahan dan sesuai dengan asumsi atau perkiraan atau mungkin hipotesis yang sebelumnya sudah mereka buat. Nah, ini perlu kita lihat kembali pada desain pembelajaran yang kita buat Bapak dan Ibu. Ini yang berkaitan dengan konsep HOTS-nya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan kepada bagaimana desain pembelajaran yang kita harapkan, ya, dari ke desain pembelajaran yang kita harapkan itu seperti apa. Ya, saya lanjutkan di desain pembelajaran ini, Ibu dan Bapak sekalian. Kita mencoba melihat, karena tadi saya sampaikan, kebetulan kalau kita ini sedang sharing berkaitan dengan hukum dasar kimia dan stoikiometri. Kalau kita lihat ya di KD-nya itu merupakan pasangan KD 35 dan 45 yang ada di mata pelajaran kimia C1 Bapak dan Ibu ya. Nah, di proses pembuatan desain pembelajaran ini, Ibu dan Bapak sekalian, tentunya kita tidak terlepas dari KD yang kita pilih. Nah, dari KD yang kita pilih, pertama kita harus membuat atau menentukan target KD-nya. Saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa membuat perencanaan pembelajaran. Pasti sebelum membuat rancangan RPP, Bapak Ibu yang pertama dilihat adalah KD-nya. Nah, dari KD, harapannya Bapak Ibu sudah memahami sebetulnya permintaan KD itu seperti apa sih? Nah, dari permintaan KD itulah yang Bapak Ibu terjemahkan ke penentuan target KD-nya. Nah, di sini poin-poin yang harus diperhatikan pada saat kita menentukan target KD-nya, ya. Yang pertama tentunya kita tidak akan mengubah deskripsi yang ada pada KD, itu pasti.
Nah, kemudian dari sana kita mencoba dalam menelaah KD-nya atau menganalisis KD-nya, memisahkan setiap kompetensi atau kata kerja yang ada pada KD. Kalau kita lihat pada kasus KD 35 dan 45, kata kerjanya hanya satu, Bapak Ibu ya. Menerapkan, kalau yang KD 35 menerapkan hukum dasar kimia ya untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Jadi menerapkan itu ya. Nah, berarti kata kerjanya hanya ada satu, berarti tidak usah dipisahkan. Nah, kemudian memisahkan setiap materi yang ada pada KD jika bukan merupakan satu kesatuan. Nah, kalau kita bicara tentang hukum dasar kimia, Bapak dan Ibu, ya bisa kita jadikan satu bahwa semuanya hukum dasar kimia. Tapi kalau kita telah lebih lanjut, kan hukum dasar kimia itu banyak, Bapak Ibu ya. Nah, jadi berarti nantinya harus kita pilah-pilah hukum dasar kimia yang dimaksud di sini itu apa saja sih. Nah, itu yang menjadi target KD. Artinya semuanya harus tercover di dalamnya, tercover di dalamnya. Nah, kemudian memisahkan setiap proses pencapaian jika tidak merupakan satu kesatuan. Tadi, misalkan hukum dasar kimia, kita ingin pecah menjadi, pertama mungkin menjadi hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Avogadro, dan seterusnya. Silakan nanti Bapak Ibu menuliskan seperti itu. Jadi dituliskan targetnya, ya, jika ada kata dan atau menjadi target yang terpisah. Nah, tapi kalau yang menerapkan hukum dasar kimia tidak ada kata dan atau, ya, dan atau tidak ada, berarti menjadi satu target KD. Hanya saja nanti yang kita pisahkan, kita ingat pada saat kita menyusun IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya, di situ ada materi-materi apa saja ya di hukum dasar kimia. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa dengan hal ini ya. Misalkan di sini ada kompetensi dasar menerapkan hukum kimia dalam perhitungan kimia. Hukum-hukum kimia banyak ternyata. Oh ya. Nah, ini di sini bisa kita lihat karena tidak ada kata kerja selain menerapkan, berarti kata kerjanya hanya satu. Kemudian ini kita anggap sebagai satu kesatuan, oke, menerapkan hukum-hukum kimia dalam perhitungan kimia. Ini menjadi satu target KD saja. Tapi tadi Bu, bisa kan kalau kita pecah hukum-hukum dasar kimia itu menjadi yang lain? Bisa, Bapak Ibu, nanti kita pilih di IPK-nya. Ya, di IPK-nya kita bisa pilih menjadi hukum apa saja. Begitu juga yang di keterampilannya menggunakan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Ini juga begitu, kata kerja KD-nya hanya satu, tidak ada kata dan atau. Berarti target KD-nya hanya satu di sini. Boleh nanti kita pecah di IPK-nya berkaitan dengan materinya di hukum dasar kimia. Ya, nah ini KD pasti menggambarkan ada kata kerja KD-nya, ada variabelnya, ada materinya. Materi ini tentang hukum dasar kimia. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu, setelah menentukan target KD, berikutnya adalah penentuan tingkat kompetensi KD, Bapak Ibu. Ya, sebetulnya tidak hanya berpatokan pada kata kerja yang ada pada KD, tapi harus membaca secara keseluruhan deskripsi pada KD tadi. Nah, ini penting juga Bapak Ibu, tadi saya katakan ya, begitu menggunakan kata kerja operasional atau kata kerja KD, misalkan tadi membandingkan, kita harus lihat konteks KD-nya. Lalu membandingkan berarti kan cukup di C2 saja. Oh, ternyata kalau kita lihat konteks keseluruhan, ternyata membandingkannya adalah justru sampai pada C5. Bisa seperti itu. Nah, monggo Bapak Ibu nanti bisa mencermatinya. Nah, hal yang lain, jika ada dua kata kerja pada KD, maka tingkat kompetensi pada KD tersebut juga ada dua. Nah, ini dalam kasus ini kata kerjanya hanya satu, Bapak Ibu, yang menerapkan tadi, ya, menerapkan dan menggunakan tadi. Nah, ini Bapak Ibu, di proses analisis KD-nya, kalau kita lihat, Ibu dan Bapak sekalian, menerapkan hukum-hukum kimia dalam perhitungan kimia, misalkan, ya. Nah, di sini menerapkan ini merupakan kata kerja yang KD-nya, kemudian hukum-hukum kimia adalah materinya, dalam perhitungan kimia adalah variabelnya. Nah, kalau kita lihat di sini, dari khusus kata kerja KD-nya, ini tingkatannya adalah menerapkan, ya,
Yang ketiga, dalam proses menerapkan itu Bapak Ibu melihat bahwa ada langkah-langkah tertentu yang harus dikuasai oleh peserta didik. Berarti di sini pengetahuannya adalah prosedural. Ya. Kemudian kalau kita lihat juga di sini, KD-nya di sini adalah kata kerjanya menerapkan. Menerapkan berarti itu mengaplikasikan. C-nya adalah baru C3, yaitu melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Nah, Bapak dan Ibu pasti bertanya, bagaimana kalau KD-nya baru pada tingkatan C3 atau mengaplikasi? Padahal kita mau membuat desain pembelajaran yang berorientasi pada higher order thinking skills. Nah, ini diantaranya adalah hal-hal yang disampaikan di forum diskusi di sesi 1. Nah, ini mudah-mudahan nanti akan terjawab Ibu dan Bapak sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu ya, di dalam menganalisis KD, persyaratannya harus memahami dimensi pengetahuan, baik itu faktual, konseptual, maupun sampai peta kognitif ya. Bapak Ibu pasti sudah paham itu semua. Begitu juga dengan ini makna dari setiap tingkatan kompetensi pada taksonomi Bloom. Saya yakin sudah di luar kepala. Nah, kemudian tidak hanya berpatokan pada kata kerja KD saja, tapi baca utuh deskripsi KD. Baca utuh deskripsi KD. Nah, ini Bapak dan Ibu. Selanjutnya, untuk kalau tadi adalah KD pengetahuannya, ya, untuk KD keterampilannya sama, ya, menggunakan, ya, di sini tingkatan kompetensinya adalah sudah pada manipulasi. Ya, di sini berarti melakukan keterampilan atau menghasilkan produk dengan cara mengikuti petunjuk umum, ya, bukan berdasarkan observasi. Nah, ini pasti kalau mereka harus menerapkan di hitungan-hitungan dengan berbagai macam situasi, maka dia tingkatannya sudah pada manipulasi di P2-nya. Berikutnya, Bapak dan Ibu berkaitan dengan bagaimana kita mendesain proses pembelajaran yang berorientasi higher order thinking skill. Nah, kita menggunakan bantuan dari sumbu simetri, matriks sumbu simetri ini. Dengan cara apa? Memindahkan kata kerja KD pada kolom yang sejajar dimensi pengetahuan dan dimensi proses berpikir sesuai dengan tingkatan kompetensi KD-nya. Kemudian mencari padanan kata kerja operasional dari KD tadi. Ya, jika itu masih belum operasional. Atau mungkin ada kata kerja operasional yang lebih baik dan biasa Bapak Ibu gunakan. Kalau tadi kan kata kerjanya menerapkan dengan menggunakan tadi ya. Nah, ini silakan nanti dilihat. Berikutnya menentukan kata kerja operasional untuk, nah ini Bapak dan Ibu, ada kembali pada istilah indikator pencapaian kompetensi pendukung dan indikator pencapaian kompetensi pengayaan. Nah, kalau kita lihat tadi Bapak dan Ibu, dimensi pengetahuan, ya, berdasarkan taksonomi Bloom tadi, yang dikatakan pada kelompok higher order thinking skill itu adalah yang C4 ke atas. Nah, bagaimana kalau tuntutan KD-nya itu baru C3? Nah, ini Bapak dan Ibu, ada peranan Bapak dan Ibu di dalam mendesain proses pembelajaran itu agar proses pembelajaran itu tetap bisa memfasilitasi peserta didik ke arah penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu dengan meningkatkan kata kerja operasional dari kata kerja yang ada di KD ya untuk proses pengayaan. Jadi Bapak Ibu harus membuat IPK pengayaannya. Itu kalau kebetulan KD yang ditemui Bapak dan Ibu masih tingkatannya C3 ke bawah. Tapi kalau sudah C4 ke atas berarti tidak harus membuat IPK pengayaan. Jadi harus ada IPK pengayaannya. Nah, ini pertanyaan atau hal yang didiskusikan di sesi 1. Saya lihat ada yang itu. Jadi ada IPK pendukung dan ada IPK pengayaan. Apa itu IPK pendukung? Dan apa itu IPK pengayaan? Ya, Bapak dan Ibu, ya kalau kita lihat secara gampangnya saja. Tadi kalau kita lihat KD kita adalah menerapkan hukum-hukum kimia ya dalam perhitungan. Nah, menerapkan itu Bapak Ibu kalau kita lihat ya, menerapkan kalau kita lihat di dimensi proses berpikir taksonomi Bloom itu masih pada C3.
Ya, tadi kita lihat bahwa di dimensi pengetahuannya itu adalah sudah prosedural, karena dalam menerapkan itu ada langkah-langkah tertentu yang harus diikuti, ada prosedural. Nah, kata kerja yang ada di KD itu kita pindahkan ke matriks sumbu simetri ini. Ya, oh ternyata menerapkannya adalah mengaplikasikan tapi prosedural. Udah, ini saya beri kuning. Dan ini Bapak Ibu menjadi apa? Ini nanti menjadi IPK, kata kerja operasional dari IPK kunci. Ya, IPK kunci itu adalah IPK yang kata kerja operasionalnya setara atau sejajar dengan kata kerja di KD-nya. Nah, kemarin juga ada pertanyaan, loh, lah ini kok materinya tiba-tiba langsung ke hukum dasar kimia dan stoikiometri, padahal anak-anak itu belum kenal loh tentang apa perubahan kimia, perubahan fisika, materi itu dan sebagainya. Kira-kira gimana? Oh, berarti kalau memang benar-benar Bapak Ibu sebelum membuat desain pembelajarannya sudah menganalisis benarkah anak-anak itu belum punya pengetahuan sebelumnya, maka Bapak Ibu harus membuat IPK pendukungnya untuk meyakinkan bahwa peserta didik itu memiliki prasyarat agar bisa mengikuti proses pembelajaran dan menguasai KD yang dituntut di dalam proses pembelajaran itu. Ya, walaupun ada juga yang bilang, oh enggak, mereka di SMP sudah pernah mendapatkan materi itu, sehingga mereka sudah tahu. Oke, kalau gitu nanti tetap saya buat IPK pendukungnya, ya tetap dibuat IPK pendukungnya, nanti tinggal saya uji aja. Ujinya adalah dengan tanya jawab. Oh, mereka sudah tahu, berarti tidak usah disampaikan atau proses pembelajarannya tidak usah berlama-lama, bisa langsung dilewati hanya dengan semacam pretest lisan saja, bisa seperti itu. Ya, jadi ini pentingnya, oh anak-anak ternyata ada sesuatu yang sebagai prasyarat dan mereka belum ketahui, maka Bapak Ibu di desain pembelajarannya harus membuat atau merumuskan IPK pendukung. Yang kata kerja operasional dari IPK itu ya tingkatannya di bawah IPK kunci, di bawah kata kerja dari KD yang dimaksud. Nah, ini contohnya, oh harus menjelaskan sesuatu. Nah, ini monggo Bapak Ibu nanti bisa tidak hanya satu, bisa banyak hal Bapak Ibu, ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu ya. Jadi ini tadi kata kerja dari KD-nya kita taruh di sini sebagai nanti kata kerja dari IPK kunci ya, kesetaraannya yang kita lihat yang setara dijadikan IPK kunci. Kemudian kalau ada prasyarat yang memang diperlukan, Bapak Ibu membuat IPK pendukungnya, yang kata kerja operasionalnya di bawah kata kerja dari KD-nya. Bagaimana dengan proses pembelajaran HOTS? Desainnya, desain proses pembelajaran HOTS tetap harus memfasilitasi peserta didik untuk memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi. Bagaimana itu? Oh ya, berarti tuntutan dimensi proses berpikirnya itu harus di atas C3, minim C4. Lah, bagaimana itu? Oh, kalau tuntutan KD-nya ternyata hanya sampai pada C3, maka di desain pembelajaran yang Bapak Ibu buat harus ada IPK pengayaan. Yang kata kerja operasionalnya itu tingkatannya di atas kata kerja operasional dari IPK kunci. Nah, ini maka nanti kalau ini kita lakukan, desain pembelajarannya pasti mengarah kepada desain pembelajaran yang HOTS. Nah, ini silahkan dinaikkan 1 tingkat atau bahkan 2 tingkat. Tetapi ingat Bapak Ibu tidak boleh lompat. Tidak boleh lompat. Misalkan kata kerja operasional KD-nya adalah menerapkan, Bapak Ibu pengen biar super HOTS gitu ya. Jadi bukan hanya cukup HOTS saja tapi super HOTS, langsung Bapak Ibu lompat. C-nya dari C3 lompat ke C5 atau bahkan C6. Tidak bisa seperti itu, tapi tetap harus difasilitasi menguasai C4 dulu. Baru kalau C4 dia mau menguasai, nanti bisa kok. Di proses pembelajaran dari waktunya pun cukup, oh ya saya tingkatkan sampai C5. Nah, berarti ada 2, pengayaannya dari C4 sampai dengan C5. Bisa seperti itu. Tapi tidak boleh lompat Bapak Ibu ya. Jadi ini juga begitu. Nanti di IPK pendukungnya juga tidak boleh lompat. Oh ini karena C-nya C3, IPK pendukungnya saya buat C1 saja. Tanpa C2. Nah, ini tidak bisa. Ya, semuanya harus mengikuti tangganya supaya anak-anak
smooth ya, nggak jatuh nanti dalam mengikuti proses ini. Nah ini Bapak Ibu mudah-mudahan terjawab dari apa yang didiskusikan di forum sesi 1 yang tidak saya jawab secara tertulis, saya simpan di sini. Nah ini desainnya harus seperti ini Bapak Ibu nanti, nggih. Nah ini perumusan IPK sudah di luar kepala Bapak Ibu ya. Ya, pasti harus pakai kata kerja operasional yang terukur. Ya, bisa diamati, bisa diobservasi bahwa itu tercapai, ya. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Indikatornya pertama dirumuskan dari KD menggunakan kata kerja operasional, ya. Kalimatnya simple, jelas dan hanya mengukur satu hal saja atau satu tindakan saja. Kalau itu ada hukum kimia, ya berarti harus dijabarkan. Hukum apa saja harus dijabarkan seperti itu. Nah ini sudah di luar kepala, saya lewati Bapak Ibu ya. Nah ini ya di perumusan indikator. Ini Bapak Ibu berkaitan dengan waktu biasanya. Wah ini kan waktunya nggak cukup. Nah Bapak Ibu harus menganalisis ya. Tadi indikator-indikator mana yang dianggap sebagai indikator esensial. Jadi tidak semua indikator yang sudah Bapak Ibu jabarkan nanti akan Bapak Ibu sajikan di dalam desain pembelajaran realnya. Semuanya, apalagi kalau semuanya harus tatap muka. Tatap muka sekarang semuanya harus daring dan tersajikan runtut semuanya. Nah ini silahkan dari sisi waktu nanti Bapak Ibu yang bisa mengukur. Kalau tidak bisa semuanya, maka Bapak Ibu harus memilih kira-kira indikator-indikator esensial mana yang harus Bapak Ibu yakinkan itu dikuasai oleh peserta didik. Nah, ini dalam menganalisis indikator, ini sama dengan nanti pada saat Bapak Ibu menyusun soal, indikator soalnya, ini juga begitu berdasarkan tingkatan UKRK Bapak Ibu ya. Sudah kenal ya dengan istilah UKRK ya? Ya, kenal ya? Apa itu? Ada urgensi. Apalagi Bapak Ibu? Ya, kita lihat saja. Ya, ini klasifikasi indikator. Saya ulangi sekilas saja. Ada indikator kunci yang kata kerja operasionalnya setara dengan kata kerja KD. Ada indikator pendukung yang kata kerja operasionalnya di bawah kata kerja KD. Itu perlu ada karena sebagai prasyarat dari kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik, dan itu harus Bapak Ibu yakinkan anak sudah menguasai itu terlebih dahulu, indikator pendukung itu terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Bapak Ibu yang paham betul, apakah cukup tes lisan, apakah memang harus diajarkan ya, atau harus dilakukan proses pembelajaran lengkap utuh misalnya. Dan ada indikator pengayaan. Kata kerja operasionalnya di atas tingkatan kata kerja dari KD yang dimaksud. Indikator pengayaan wajib ada dalam desain pembelajaran berorientasi HOTS jika KD kita kata kerjanya belum C4 ke atas. Atau kata kerja dari KD kita masih C3 ke bawah. Maka wajib ada indikator pengayaan. Supaya apa? Supaya desain pembelajarannya berorientasi HOTS. Nah itu, jadi ada 3 indikator itu. Fungsi indikator di luar kepala, pasti untuk mengembangkan materi pembelajaran atau bahan ajar, untuk mendesain kegiatan pembelajaran, dan yang tidak kalah pentingnya merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Ya, tidak hanya hasil belajar sekarang ini Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu bilang penilaian atau assessment, nah, yang diutamakan bukan assessment of learning, tapi bagaimana desain pembelajaran itu juga memfasilitasi proses assessment for learning dan assessment as learning. Nah ini yang mungkin seringkali kita lupakan, kita hanya mengutamakan assessment of learning saja, penilaian hasil belajar saja, tapi tidak ada penilaian sebagai bahan pembelajaran. Ya, jadi kalau assessment as learning,
peserta didik sadar dengan sendirinya, bisa menilai dirinya sendiri bahwa, oh saya sudah menguasai apa, saya sudah bisa apa, saya belum menguasai apa, dan saya masih harus belajar apa. Itu desain pembelajaran yang seperti itu berarti memfasilitasi assessment as learning. Nah, kemudian ada juga desain pembelajaran yang juga bisa memfasilitasi assessment for learning, yaitu bahwa proses pembelajaran itu juga memfasilitasi Bapak Ibu guru sekalian untuk mengevaluasi, melihat proses pembelajaran berikutnya supaya lebih baik dari yang sekarang, supaya permasalahan yang ada sekarang tidak ditemui lagi di proses pembelajaran yang sama berikutnya, itu harus seperti apa. Nah, kalau terfasilitasi seperti itu, berarti desainnya juga memperhatikan assessment for learning. Jadi 3 hal itu, jadi tidak hanya hasil belajar, harapannya juga as learning maupun for learning. Nah, ini tadi Bapak Ibu, apa itu UK, RK? Oh, berdasarkan urgensinya, kontinuitasnya, relevansinya, dan keterpakaiannya. Ya, dilihat tingkat kepentingannya bahwa itu betul-betul mengukur KD yang dimaksud. Kontinuitas, oh itu memang diperlukan di aktivitas atau kegiatan berikutnya. Oh, ini sesuai dengan apa yang mereka hadapi, relevansinya. Oh iya, ini bisa digunakan di banyak tempat, keterpakaiannya. Nah, itu nanti di indikator-indikatornya Bapak Ibu memperhatikan itu. Tingkat kepentingannya benar-benar mewakili, mengukur KD-nya, kontinuitasnya, ya, artinya itu bisa berlanjut bahwa dengan menguasai IPK itu, maka anak bisa lebih mudah melangkah kepada proses pembelajaran berikutnya. Relevansinya, oh ya ternyata ini cocok dengan dunia sekarang. Oh ini cocok dengan kompetensi keahlian yang dibutuhkan. Keterpakaiannya, oh ini tidak hanya di kompetensi keahlian saja yang dia harus kuasai, tapi bisa juga diaplikasikan di bidang lain. Dan itu masih berkaitan dengan kompetensi keahliannya. Nah itu keterpakaiannya. Nah ini monggo nanti Bapak Ibu lihat kriterianya, kalau memang tidak bisa seluruh jabaran IPK, baik IPK pendukung, IPK kunci maupun IPK pengayaan harus disampaikan, dibuat dalam satu desain pembelajaran. Ya, jadi Bapak Ibu karena keterbatasan waktu bisa nanti memilih indikator-indikator yang paling memenuhi UK RK, ya. Jadi indikator esensialnya yang digunakan. Ini Bapak Ibu ya, UKRK-nya. Klasifikasi indikator saya lewati. Nah, yang berikutnya nanti kita akan lihat Bapak dan Ibu di desain pembelajaran, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana Bapak Ibu memilih model pembelajaran yang ada. Ya, semuanya sudah ahli kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 yang sudah diapakan Bapak Ibu? Diperbarui ya. Ya, itu model-model pembelajaran yang dipilih umumnya sudah memfasilitasi peserta didik untuk menguasai keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah itu nanti silahkan kira-kira kalau di kegiatan pembelajaran hukum dasar kimia dan stoikiometri ini, model pembelajaran mana saja yang cocok dan untuk materi atau konten materi yang mana, itu Bapak Ibu nanti bisa pilih dan bisa terapkan. Nah, nanti di model pembelajaran akan kita lihat sekilas. Nah, ini yang berikutnya kita lihat di desain pembelajarannya Bapak Ibu ya. Di desain pembelajarannya nanti berkaitan dengan LK-nya. Ada yang sudah mengunduh LK-nya Bapak dan Ibu? Ya, kalau sudah ada syukur, kalau belum enggak apa-apa, nanti masih ada kesempatan untuk mengunduh. Ya, paling tidak nanti di desain pembelajarannya Bapak dan Ibu, ini harus Bapak Ibu perhatikan pemilihan model pembelajaran mana yang akan Bapak Ibu gunakan atau terapkan. Nah, di dalam pembuatan desain pembelajaran ini tadi Bapak dan Ibu, yang perlu diperhatikan adalah fase atau tahapan atau sintak dari masing-masing model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih. Nah, itu harus dijelaskan nanti di setiap fase atau di masing-masing sintaks itu
perilaku yang diharapkan itu seperti apa. Kebetulan kalau di sini adalah karena masih desain pembelajarannya berkaitan dengan Bapak Ibu guru, akan lebih baik lagi kalau juga dilengkapi dengan kira-kira harapannya untuk perilaku peserta didiknya akan seperti apa. Ya, jadi ada perilaku guru. Nanti kalau Bapak Ibu mau melengkapi perilaku peserta didiknya seperti apa. Karena nanti, wah kan sekarang ini student center, iya student center. Jadi Bapak Ibu lebih melihat bagaimana aktivitas peserta didiknya. Tapi karena ini adalah desain pembelajaran, itu adalah perencanaan tentang apa yang akan Bapak Ibu lakukan, nah itu harus menunjukkan fasilitasi yang seperti apa yang akan Bapak Ibu lakukan agar anak bisa aktif. Makanya di sini perilaku gurunya. Nah, perilaku ini akan juga bisa menunjukkan kira-kira yang aktif gurunya ataukah peserta didiknya. Ya, jadi nanti di desain pembelajaran itu diantaranya nanti Bapak Ibu akan memilih model pembelajarannya. Di model pembelajaran itu ada sintak-sintaknya, di masing-masing sintak itu apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk proses fasilitasi peserta didik. Nah, ini dimulai dari sini Bapak Ibu ya di desain pembelajarannya. Nanti Bapak Ibu tuliskan kembali, kita semuanya sepakat pakai KD 35 dan 45 ya. Dari mata pelajaran kimia C1. Kimia C1 ya. Nah, ini nanti dituliskan KD-nya. Dari KD-KD itu Bapak Ibu sudah terjemahkan menjadi IPK-IPK-nya. Jangan lupa IPK-nya ada IPK apa saja tadi Bapak Ibu? Ada IPK penunjang, ada IPK kunci, dan ada IPK pengayaan. Ya. Ini formatnya nanti bisa Bapak Ibu merge, ya, bisa di merger, ya, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Tapi yang jelas di masing-masing IPK nanti harus menggambarkan ada IPK penunjang, ada IPK kunci, ada IPK pengayaan. Baik untuk IPK yang berasal dari KD pengetahuan maupun IPK yang berasal dari KD keterampilan. Nah, kemudian Bapak Ibu jabarkan lebih lanjut ke kegiatan pembelajarannya seperti biasa ya, berkaitan dengan apa yang akan Bapak Ibu fasilitasi untuk peserta didik di aktivitas atau tahap pendahuluan, kemudian di inti. Nah, di inti nanti ini Bapak Ibu yang harus menggambarkan sintak dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih. Dari sintak itu. Nah, kemudian ada penutup. Seperti biasa, sumber belajar dan media apa yang akan Bapak Ibu manfaatkan, serta penilaiannya, baik itu dari ranah sikap, pengetahuan maupun keterampilan apa yang akan Bapak Ibu lakukan di KD ini, ya, di desain pembelajarannya. Nah, ini nanti di desain pembelajaran yang harus Bapak Ibu buat. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita bicara tentang desain pembelajaran, pasti bukan hanya bagaimana perencanaan pelaksanaan pembelajaran saja, tetapi sekaligus terintegrasi dengan bagaimana Bapak Ibu mengetahui bahwa proses pembelajaran itu mencapai tujuan. Apa tujuannya? Oh, peserta didik harus menguasai KD-nya. Nah, bagaimana untuk mengetahui itu? Oh, di sana ada proses penilaian. Nah, walaupun tadi saya katakan ada assessment as learning, for learning, ada of learning. Nah, sementara ini yang kita lihat di penilaian HOTS ini untuk assessment of learning-nya. Ya, bagaimana kita yakin bahwa anak-anak kita sudah menguasai KD-nya? Nah, maka kita harus mendesain instrumen penilaiannya. Karena proses pembelajarannya tadi adalah proses pembelajaran HOTS, maka akan fair juga kalau kita sudah melakukan penilaian HOTS juga. Jadi tidak tiba-tiba melakukan penilaian HOTS, sementara proses pembelajarannya belum memfasilitasi peserta didik untuk bisa menguasai keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi yang pertama, desain pembelajarannya, proses pembelajarannya harus berorientasi HOTS dulu, baru berikutnya fair kalau kita akan juga mengukur apakah keterampilan berpikir tingkat tinggi itu sudah dikuasai oleh anak dengan jalan melakukan penilaian, dan penilaiannya juga terkategori penilaian yang HOTS. Jadi desain pembelajarannya dulu, ya, proses pembelajarannya HOTS, baru ada penilaian HOTS. Nah,
Tadi mengulang kembali Bapak Ibu ya, mirip dengan yang ada di taksonomi Bloom tadi, di penilaian HOTS kita sementara melihat di level kognitifnya dulu, yaitu kalau kita bicara tentang penilaian Bapak Ibu, biasanya kita melihatnya adalah, kalau ini yang dari Puspendik ya, dari Pusat Penilaian Pendidikan, kita melihat level kognitif dari soal. Nah, itu dikategorikan menjadi L1, L2, dan L3. Biasanya kita menuliskan C1, C2, C3, itu adalah berdasarkan tingkatan kognitif taksonomi Bloom, dan itu biasanya kita gunakan di pembelajaran. Tapi di proses penilaian, kita melevelkan level kognitif itu dalam 3 level. Level 1 itu adalah level pengetahuan dan pemahaman. Berarti kalau kita terjemahkan ke C, berarti di situ adalah baru C1 dan C2. Kemudian level yang berikutnya, level kognitif 2 itu adalah level aplikasi. Kalau kita setarakan atau sejajarkan dengan taksonomi Bloom-nya, berarti ini adalah C3-nya. Nah, bagaimana dengan level kognitif 3 di penilaian? Itu yang terkategori penalaran, kalau kita sejajarkan di taksonomi Bloom-nya, itu adalah C4, C5, dan C6. Itu kategori level penalaran. L1, pengetahuan dan pemahaman, C1, C2, L2, aplikasi, setara C3, L3, penalaran, setara dengan C4, C5, dan C4. Jadi kalau untuk soal, yang umum digunakan sebetulnya adalah pakai L1, L2, L3. Kalau pakai C1, C2 bagaimana Bu? Tidak salah. Tetapi yang dari Puspendik, pelevelan soal itu menggunakan L1, L2, L3. Mungkin Bu Agung ada yang mau tanya kelihatannya Bu. Oh ya, ada yang mau bertanya, monggo silakan Bapak atau Ibu. Bu Lulu, monggo Bu Lulu. Angkat tangan Bu Lulu. Halo Bu Lulu. Lulu. Enggak jadi mungkin atau enggak jadi. Bu Lulu Setiawati. Nggih, Lulu Setiawati. Bu Lulu Setiawati. Oke, baik. Kalau tidak ada saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Ya, jadi di kategori soal tadi kalau yang L1 sudah jelas bahwa itu mengukur pengetahuan dan pemahaman ya. Kemudian kalau yang sudah aplikasi, yaitu bagaimana menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang dia peroleh, baik itu berkaitan dengan pengetahuan faktual, konseptual, maupun yang prosedural. Ya. Itu bagaimana mengaplikasikannya, bagaimana menggunakannya dalam konteks yang berbeda. Nah, kemudian di penalaran, ya berarti di sana sudah melibatkan bagaimana anak berpikir, bagaimana menganalisis dari proses berpikir secara logis, menalar secara logis, mereka mengambil sebuah keputusan atau mungkin membuat prediksi atau membuat refleksi ya, menilai ya, atau mungkin diharapkan menyusun strategi baru untuk memecahkan permasalahan. Nah, itu bisa jadi mendesain sesuatu hal yang baru yang serupa untuk memecahkan sebuah permasalahan. Itu termasuk ke penalaran. Nah, ini Bapak Ibu, untuk karakteristik soal HOTS pasti harus mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi kalau kita sepadankan dengan taksonomi Bloom, harus C4 ke atas. Bagaimana bisa mengukur C4 ke atas? Kalau KD-nya, IPK-nya yang kita tampilkan baru C3 ke bawah. Nah, di solusinya bahwa di desain pembelajarannya harus ada IPK pengayaan. Nah, kemudian jangan lupa ya, jangan lupa bahwa desain pembelajaran tadi yang sudah masuk juga dengan konteks pengayaan tadi berbasis permasalahan kontekstual. Nah, ini Bapak Ibu yang biasanya kalau Bapak Ibu kan sekarang ini kebanyakan mengampu mata pelajaran produktif ya, jadi sudah langsung to the point ya, to the point artinya langsung menukik pada sasarannya. Tapi kalau yang guru-guru adaptif ini kan harus menyesuaikan dengan konteks dari apa yang dihadapi oleh peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu nanti kita akan berlatih sharing berkaitan dengan itu ya. Kenapa kita mengambil mata pelajaran kimia C1? Nah, supaya Bapak Ibu nanti bisa mengaitkan konteks permasalahan tadi berbasis permasalahan kontekstual sesuai dengan apa yang
dihadapi oleh peserta didik. Mungkin bisa Bapak Ibu kaitkan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, tapi tetap mengambil KD 45 dari mata pelajaran kimia C1, tapi nanti konteks permasalahannya maupun konteks materinya Bapak Ibu kaitkan contoh-contohnya dengan apa yang ada di mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Ini Bapak Ibu di dalam proses penilaian HOTS sama dengan proses penilaian yang biasa Bapak Ibu sekalian lakukan, pasti ada langkah-langkah proses penyusunan soal HOTS-nya. Pasti dimulai dari penyusunan kisi-kisi soal. Gitu Bapak Ibu ya? Oh ya, saya yakin kalau yang di ruangan ini, di ruangan Zoom ini, semuanya proses penyusunan soalnya memulai dari kisi-kisi soal ya. Nggak ada yang langsung membuat soalnya baru kisi-kisinya berikutnya ya. Yeah, saya yakin nggak seperti itu. Kalau yang di ruangan lain di luar Zoom ini ada, ya ada yang membuat soal itu bikin soalnya dulu, tidak memperhatikan kisi-kisinya. Tapi kalau Bapak Ibu pasti lihat buat kisi-kisinya dulu. Nah, Bapak Ibu, kemudian dari sana di kisi-kisi itu menentukan indikator kunci yang akan dibuat soalnya tadi. Kalau karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu memperhatikan UKRK tadi, melihat indikator-indikator esensial yang akan diuji yang Bapak Ibu yakini itu akan mewakili pencapaian kompetensi yang diharapkan. Ya, termasuk tadi kalau ini perlu pengayaan, ya berarti di kompetensi pengayaannya itu harus terwakili juga. Nah, dalam membuat soal HOTS biasanya pasti ada stimulus umumnya. Ya, ada stimulusnya, dan stimulus itu harus menarik dan kontekstual. Nah, sekali lagi, berdasarkan pengalaman Bapak dan Ibu sekalian, kaitkan itu semua dengan apa yang sebenarnya dihadapi oleh anak atau peserta didik di kompetensi kejuruannya, atau bahkan mungkin nanti kalau mereka sudah harus terjun ke dunia kerja, itu mereka kira-kira akan menghadapi apa sih berdasarkan kemajuan teknologi yang saat ini. Nah, itu mungkin perlu Bapak Ibu kenalkan juga dalam konteks permasalahan di dalam soal. Kemudian menuliskan butir pertanyaan pada kartu soal, pasti itu Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa, nah ini juga Bapak Ibu ya, jangan lupa, pada saat membuat soal di kartu soal ini, Bapak Ibu pastikan kalau untuk soal IC pasti ada pedoman penskoran. Kemudian pada soal multiple choice atau pilihan ganda pasti ada kunci jawaban. Jangan lupa harapannya tidak hanya kunci jawaban saja, oh A, B, atau C, atau apa, tapi kenapa itu A, cara untuk memperoleh A. Kemudian kalau yang di multiple choice atau pilihan ganda, Bapak Ibu, juga seperti itu. Kenapa kok ada pilihan pengecohnya? Kenapa kok pengecohnya itu? Itu harus beralasan juga, dan alasannya harus didasarkan pada kesalahan-kesalahan umum yang seringkali dilakukan oleh peserta didik. Ya, itu. Jadi didasarkan pada itu. Jadi tidak asal menaruh pengecoh saja, tapi di situ harus difikirkan kemungkinan kesalahan umum yang biasa dilakukan oleh peserta didik itu seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu nanti di LK-nya, nah ini sudah seperti biasa Bapak Ibu sebelum membuat soalnya menuliskan kisi-kisinya ya, dengan memindahkan KD yang mau diukur apa, kemudian IPK-nya apa. Nah, harapannya nanti Bapak Ibu ya, karena kebetulan KD yang kita pilih adalah KD yang masih level tingkatannya adalah dimenerapkan, berarti belum C4 ke atas, masih C3 ke bawah. Berarti nanti ada soal yang memang Bapak Ibu rancang berasal dari IPK pengayaan, ya, berasal dari IPK pengayaan. Kemudian dari sini ada materi pokok, nah ada indikator soalnya, diberikan stimulus, ya, jangan lupa diberikan stimulus. Stimulusnya apa? Kemudian kata kerja operasional yang diharapkan dikuasai oleh peserta didik. Nah, kemudian itu dikaitkan dengan materi apa yang sudah dikuasai oleh peserta didik. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, ini yang di kartu soalnya, Bapak dan Ibu. Nih. Nah, ini Bapak Ibu mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum saya lanjutkan untuk melihat kembali, merefresh kembali model-model pembelajaran yang umumnya Bapak Ibu gunakan atau umumnya kita gunakan. Ada? Kalau belum ada, saya lanjutkan.
Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan. Ya, Bapak dan Ibu, seperti tadi sempat saya tanyakan, ada nggak yang sudah mengunduh LK-nya? Nah, kalau Bapak Ibu cermati, LK-nya seperti ini Bapak Ibu ya. Ya, di sini ada LK1 terkait dengan format desain pembelajaran berdasarkan model pembelajaran. Nah, ini nanti seperti tadi saya sampaikan, Bapak Ibu mengisikan tujuan pembelajarannya seperti apa, kemudian ada berapa pertemuan kira-kira yang akan Bapak Ibu buat desainnya. Nah, harapannya desainnya adalah menyelesaikan satu siklus model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih, ya. Satu siklus model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih, apapun itu modelnya. Nah, kemudian Bapak Ibu tuliskan IPK pengetahuan maupun IPK keterampilannya di sini, ya. Jangan lupa tadi ya, ada IPK penunjang, ada IPK kunci, dan ada IPK pengayaan. Karena kebetulan KD yang kita pilih, ya, KD-nya masih pada level C3. Nah, kemudian Bapak Ibu jabarkan ke kegiatan pembelajarannya, ya, ada tahap pendahuluan, ada inti dan penutup. Jangan lupa di inti tadi ini harus menunjukkan atau menggambarkan sintak model pembelajaran yang kita pilih atau Bapak Ibu pilih. Sumber media yang mau digunakan apa dituliskan, kemudian model penilaiannya untuk sikap, pengetahuan maupun keterampilan akan seperti apa, menggunakan instrumen apa, Bapak Ibu tuliskan. Ini yang untuk LK yang pertama yaitu desain pembelajarannya. Nah, kemudian untuk LK yang kedua ini adalah di penilaian berorientasi HOTS, Bapak dan Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu menyusun soal berorientasi HOTS, ya. Di sini ada LK 2A sampai dengan 2C. Kalau Bapak Ibu lihat ada format kisi-kisi soalnya, kemudian ada kartu soalnya, ya Bapak dan Ibu, ya. Kartu soalnya formatnya ada untuk pilihan ganda dan ada untuk uraian. Nah, Bapak dan Ibu, kalau di keterangannya di sini, ya yang keterangannya di sini di LK yang kedua, LK 2, ini harapannya Bapak Ibu nanti membuat soal pada kartu soal yang tersedia. Setiap peserta minimal membuat satu soal pilihan ganda dengan level kognitif, pengetahuan, pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Artinya apa? Berarti ada soal apa saja Bapak Ibu? Satu soal level pengetahuan dan pemahaman, satu soal level aplikasi, satu soal level penalaran, ya. Semuanya nanti dibuat di kartu soalnya. Itu untuk pilihan ganda. Begitu juga dengan soal uraiannya. Berarti membuat satu soal uraian untuk level kognitif, pengetahuan dan pemahaman, kemudian ada level aplikasi dan ada level penalaran. Nah, sehingga jumlah soalnya ada 6 Bapak Ibu ya. 3 soal untuk pilihan ganda dan 3 soal untuk uraian. Jangan lupa Bapak Ibu nanti di soal pilihan ganda ya, di kartu soalnya, ini yang di LK 2B ya. Kan ada kunci atau kunci pedoman penskoran, kunci atau kriteria jawaban. Soal pilihan ganda dari soalnya kemudian jawabannya A, B, C seperti itu kan.
Kita buat kalau SMK biasanya berapa option Bapak Ibu? 5 option ya. Monggo dibuat 5 option. Nah, kemudian dari option Ibu itu Bapak Ibu kalau misalkan soal pertama jawabannya adalah A. Nah, untuk pengecoh B, C, D, E-nya, Bapak Ibu di kriteria jawaban ini harus menjelaskan tentang mengapa itu menjadi pengecoh. Ya, mengapa itu menjadi pengecoh? Bagaimana anak bisa menemukan jawaban pengecoh itu? Ya, jadi alasan kenapa itu jadikan pengecoh. Jadi tidak hanya sekedar menuliskan, kalaupun itu adalah hitungan angka-angka di sana ya, tapi ada alasan bagaimana itu anak menemukan ya. Ya, kalau untuk soal uraian, saya pikir tidak ada masalah ya. Nanti ada step-step bagaimana anak memproses menemukan jawaban itu, dan masing-masing step itu Bapak Ibu berikan skor berapa sehingga total dari seluruh proses yang diharapkan kalau itu dilalui oleh peserta didik berarti mereka mendapatkan nilai berapa, itu di situ nanti Bapak Ibu jelaskan di sini. Nah, jangan lupa juga nanti di sini diberi keterangan soal ini termasuk HOTS atau bukan. Kalau tadi kan, berarti kalau yang levelnya baru pemahaman ya dan aplikasi belum HOTS kan gitu. Berarti kalau yang sudah levelnya adalah apa tadi penalaran, berarti kan sudah HOTS. Kenapa itu soal itu HOTS? Bapak Ibu beri alasan di sini. Itu Bapak Ibu berkaitan dengan tugasnya, ya, berkaitan dengan tugasnya dan keseluruhan rangkaian di sesi yang kedua ini. Nah, Bapak dan Ibu, harapannya nanti bisa Bapak Ibu selesaikan di akhir minggu ini. Jangan sampai ada yang tertinggal Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada yang tertinggal Bapak Ibu ya. Harapannya semuanya bisa menyelesaikan. Ya. Boleh Bapak Ibu sharing, boleh Bapak Ibu diskusi dengan kawan-kawan ya dalam satu kelas ya untuk bisa melakukan atau menyelesaikan proses ini. Tapi tentunya sekali lagi nanti dalam konteks soal dan sebagainya, ya Bapak Ibu, tolong kaitkan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu sekalian ampu. Kira-kira materi hukum dasar kimia dan stoikiometri ini kalau Ibu Bapak sekalian kaitkan di mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, kira-kira kenanya di mana? Itu, seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, ada sesuatu yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Saya tunggu. Yeah. Nah, saya juga mengingatkan Bapak Ibu untuk persiapan juga, ya. Dan mungkin Bapak Ibu sudah juga mendengar dari kawan-kawan angkatan sebelumnya, ya. Jadi nanti desain pembelajaran ini akan Bapak Ibu gunakan, ya, akan Bapak Ibu gunakan pada sesi 3 untuk menyusun sebuah RPP, ya, menyusun sebuah RPP. Dan RPP ini nanti hasil RPP-nya akan Bapak Ibu presentasikan di kegiatan live session seperti ini. Jadi nanti kita di sesi 3 akan kita pisah kelasnya, kelas C sendiri, kelas D tersendiri. Jadi nanti Bapak Ibu yang akan ada perwakilan melakukan presentasi di live session berdasarkan RPP yang Bapak Ibu buat ya dari hasil desain di sesi yang kedua ini. Tapi nanti di sesi yang ketiga. Sehingga nanti mungkin live session di sesi ketiga tidak di awal-awal minggu, mungkin mendekati akhir-akhir minggu Bapak dan Ibu sekalian. Karena untuk memberi kesempatan Bapak Ibu mempersiapkan RPP-nya maupun bahan presentasinya nanti untuk di sesi yang ketiga. Tapi untuk sesi ini tadi cukup LK1 dan LK2, nah, tapi boleh Bapak Ibu berdiskusi satu sama lain, ya, tetap dalam konteks dikaitkan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu sekalian ampu, ya. Dan juga pasti saya yakin di setiap sekolah itu kan memiliki potensi dan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Potensi dalam artian juga mungkin peralatan atau laboratorium yang mungkin juga berbeda-beda. Nah, ini juga mungkin mulai Bapak Ibu sekalian pikirkan juga, kaitkan sehingga desain pembelajaran ini pas kalau memang akan digunakan untuk Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu seperti itu. Bagaimana Bapak dan Ibu, ada
yang ingin disampaikan? Kita sharing di sini, Bapak dan Ibu. Siang hari tidak ada yang mengantuk, kan? Saya yakin enggak. Bu Dewi masih senyum-senyum. Pak Sri Sadono juga, Pak Imam Mukhlis, Bu Naryani, Bu Widi, Pak Naryo, Bu Lina, Bu Nani, Bu Lailatul, Pak Surip, Bu Siti Sumroda, Bu Haidora, Bu Devi, Bu Ika, Bu Sohifah, Bu Sohi, ya, iya. Kemudian Bu Wuri, ya, Bu Lina, Pak Lutfi, Bu Lailatul, ya saya lihat. Ini yang eser ini saya nggak kelihatan, ya. Kemudian ada Pak Ali, Bu Leni, Bu Ani, kemudian ini Bu Ani, Bu Bibi, Bu Olivia, ya. Pak Suprianto juga kelihatan. Ya, Bu Yoti juga, Bu Ari, saya kelihatan separuh. Oh, sudah kelihatan Ibu. Ya, Bapak Ibu, ya, siang-siang ya harus tetap semangat. Ye. Oke, ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Oke Bu Yugeng, terkait pertanyaan kemarin Bu yang di forum diskusi itu ya. Iya. J. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, tadi sebagian besar sudah saya sampaikan ya di diskusinya di forum 1. Nah, itu. Monggo mungkin kalau masih ada yang ingin di-sharingkan bisa dilakukan di sini Bapak dan Ibu. Kayaknya pada mengerjakan LK ini. Iya, ini ada pertanyaan dari Bu Ika. Materi sesi 3 nanti tentang RPP. Yang dipresentasikan berarti RPP-nya iya. Jadi selain RPP-nya nanti Bapak Ibu tunjukkan, Bapak Ibu nanti di sesi 3 juga membuat bahan tayangnya. Ya. Nah, jadi bahan tayangnya dipresentasikan, nanti terus kemudian kita akan juga lihat sekilas tentang RPP-nya seperti apa. Gitu nanti yang di sesi 3. Tapi terutamanya harus sudah fix di desain pembelajarannya. Artinya di LK2 ini ya, di LK2 ini, LK1 dan LK2 ini sudah harus fix nanti karena dikaitkan dengan nanti RPP yang di sesi 3. Bisa juga kalau misalkan Ibu Bapak tuliskan di chat-nya ya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan bisa. Oh ya, jangan lupa Bapak Ibu presensi kehadiran selain menuliskan di chat, Bapak Ibu juga mengisi presensi kehadiran di link yang sudah dituliskan oleh panitia, Bapak Ibu, nggih? Jangan lupa. Monggo, jika ada yang ingin disampaikan. Ya, kalau memang tidak ada yang ingin disampaikan, Mas Luki, mungkin sudah bosan lihat wajah saya ini kayaknya Bapak Ibu. Oh, Bapak Ibu mungkin ada yang perlu ditanyakan atau dibahas kembali. Baik. Ya, kalau memang tidak ada Bapak dan Ibu, tentunya tetap tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu mungkin pas berhadapan begini lupa atau mungkin ada unek-unek tapi kok ternyata lupa apa yang mau ditanyakan, tetap masih ada kesempatan Bapak Ibu memanfaatkan LMS sebaik-baiknya, dan mungkin juga
harapannya memanfaatkan LMS maksimum Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan terpaksanya, aduh kok LMS-nya nggak bisa masuk, oh berarti lewat WA terpaksa buatan menopo. Tapi semaksimum mungkin Bapak Ibu bisa memanfaatkan LMS. Jangan lupa Bapak Ibu memastikan ya Mas Luki ya, bahwa apa yang sudah Bapak Ibu akses, fitur-fitur yang Bapak Ibu akses itu tercentang bahwa Bapak Ibu sudah melewati itu semua. Karena yang di sesi 1 saya lihat kok masih ada ya kemarin-kemarin itu yang belum tercentang. Nah itu mungkin kalau ada kendala berkaitan dengan hal itu, saya udah baca, sudah melewati itu semua, kok ternyata masih belum tercentang, ada Mas Luki, jangan khawatir. Ya, atau ada Bu Lulu, atau ada Pak Dede. Silakan Bapak Ibu itu. Tapi yang jelas Bapak Ibu harus memastikan semua fitur yang diharapkan itu terlewati. Jangan lupa juga Bapak Ibu sering-sering melihat pengumuman Bapak Ibu ya di pengumuman. Nah, kemudian kalau misalkan di forum diskusi tidak harus saya yang menjawab seperti ini, saya senang karena dari diskusi-diskusi yang ada juga teman-teman yang memberikan komentar, saran atau mereply dari apa yang ditanyakan oleh kawan yang lain, karena ini sharingnya bisa berbagai arah Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak harus dari saya, tapi bisa juga dari Ibu dan Bapak sekalian. Oke, baik. Alhamdulillah dari Bu Ani ya yang menanyakan tentang IPK penunjang, IPK kunci, dan IPK pengayaan. Mudah-mudahan terjawab di sini dan semuanya mudah-mudahan nanti bisa mengaplikasikan di desain pembelajaran yang dituangkan di LK1 dan LK2-nya Bapak dan Ibu ya. Baik, sekali lagi jangan lupa mengisi presensinya selain di chat adalah di format gg.gg yang sudah di-share-kan oleh panitia Bapak dan Ibu ya. Kalau tidak ada lagi, saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan pertemuan kita tetap memberikan manfaat bagi kita dan tetap memberikan motivasi serta semangat untuk kita semua untuk terus belajar ya. Karena saya yakin semuanya memiliki pemikiran bahwa belajar itu harus sepanjang hayat. Setiap hari ada perubahan itu sifatnya abadi, maka kita harus tertantang untuk terus mengikuti perubahan itu, mengetahui perubahan itu, dan bahkan kalau di perubahan itu ada permasalahan-permasalahan, kita bisa andil memberikan solusi, khususnya untuk membekali putra-putri kita, peserta didik kita, untuk bisa mencapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Ya, sekali lagi, terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap manfaatkan LMS yang ada. Ada pertanyaan lagi ternyata, senang saya. Dari Bu Tevi. IPK kunci, IPK penunjang, IPK pengayaan itu untuk pengetahuan saja atau untuk keterampilan? Dua-duanya Bapak Ibu ya. Jadi di dari KD pengetahuan maupun dari KD keterampilan, semuanya Ibu Bapak sekalian jabarkan menjadi IPK penunjangnya apa, IPK kuncinya apa yang setara KD, kata kerjanya, dan IPK pengayaannya seperti apa. Gitu. Masih ada lagi sebelum saya tutup? Baik, jika tidak ada, sekali lagi terima kasih. Tetap semangat Bapak dan Ibu semuanya untuk anak didik kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tercatat sebagai amal ibadah yang baik bagi kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Mas Luki. Monggo Mas Luki. Baik, terima kasih Ibu Agung atas pengantar dan pendalaman tentang materi di sesi 2 kali ini. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya, dan juga diharapkan nanti juga akan Bapak Ibu dapat menggali lebih dalam keilmuan yang dimiliki oleh Bu Agung ini, yang mungkin pengalamannya juga sudah sangat luas. Nah, diharapkan juga nanti komunikasi berikutnya lebih erat kembali dan agar bisa juga Bapak Ibu memanfaatkan LMS untuk memperkuat sharing ilmunya. Mengingatkan kembali, satu, untuk
selalu membuka pengumuman, terus kemudian kedua, forum diskusi mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembahasan maupun sharing materi. Bapak Ibu boleh menambahkan topik dan atau boleh mengemukakan pendapat pada topik yang telah dibuat kawanannya. Terus mohon izin juga apabila ada kesulitan dalam pemanfaatan LMS atau bahkan di aplikasi lainnya yang digunakan di kegiatan daring ini, maka Bapak Ibu bisa menghubungi saya, Bogi, atau dengan panitia di kelas. Semoga nanti permasalahannya segera terselesaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Virtual conference untuk diklat daring sesi 2 ini mohon izin saya akhiri, dan kita akan tetap bertemu di LMS maupun di grup WA. Salam hormat dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, terima kasih. Iya.